Yes, kabar baik datang dari kiper keturunan Martin Paes. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung sumpah WNI. Gokil. Sejatinya proses naturalisasi Martin Paes sudah rampung pada pertengahan Maret 2024 berbarengan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangon. Namun karena kesibukannya bersama sang klub, Martin Paes belum bisa mengambil sumpah WNI. Baru pada hari ini kiper 26 tahun itu akhirnya mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, langkah selanjutnya bagi Martin Paes adalah menunggu hasil sidang di pengadilan arbitrase olahraga atau yang disebut CAS. Yang kita doakan saja prosesnya disetujui. Sebelumnya, proses naturalisasi Martin Paes harus masuk CAS karena kiper yang satu ini dinilai melanggar persyaratan FIFA soal pergantian asosiasi. Di dalam persyaratan itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior. Dan dalam pertandingan resmi, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Yang jadi masalah, Martin Paes membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 2020 lalu. Dia menginjak usia 22 tahun. Meski begitu, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan PSSI agar sang penjaga gawang dapat memperkuat timnas Indonesia. Pokoknya, gue percaya dah sama ketua PSSI sekarang, Satset. Jika proses di CAS berjalan lancar, Martin Paes diharapkan bisa turun pada Juni 2024. Pada 6 dan 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menjamu Irak dan Filipina di 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita doakan saja semoga semua berjalan lancar. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Kali ini saya secara pribadi juga mengucapkan selamat kepada Martin Paes, akhirnya resmi jadi warga negara Indonesia. Ya, hari ini Selasa 30 April 2024, Martin Paes telah mengambil sumpahnya. Semoga saja kehadiran Martin Paes ini bisa menambah kekuatan dari timnas Indonesia, dan kedepannya timnas Garuda semakin kuat, semakin jaya, dan terus meraih prestasi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan ucapan selamat dari netizen kepada Martin Paes ini yang telah bergabung, yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Mari kita dengarkan bersama-sama. Breaking news nih guys, di tengah mungkin kesedihan kita setelah kalah sama Uzbekistan ya di semifinal Piala Asia 23. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ternyata Martin Paes pagi ini telah menjalani sumpah menjadi WNI. Kaget nggak tuh? Nggak disangka-sangka, tiba-tiba aja proses Martin Paes kelar gitu. Tiba-tiba dia udah disumpah pagi ini. Karena emang kita semua lagi sibuk dalam mengikuti turnamen Piala Asia 23. Tiba-tiba Martin Paes disumpah. Nah, saat ini Martin Paes tinggal menunggu proses perpindahan federasi. Dan inilah sebenarnya yang jadi masalah dari maksudnya inilah yang kita pikirkan selama ini gitu loh. Ini nggak akan mudah perpindahan federasi Martin Paes. Kita tahu proses Martin Paes ini emang agak lambat dan agak berat, nggak mudah karena emang ada terbentuk regulasi ya. Martin Paes intinya pernah memperkuat timnas kelompok usia Belanda di usianya yang udah lewat 21, 22 tahun apa 23 tahun gitu. Intinya gitu deh. Tapi kalau aja dalam waktu dekat ini proses perpindahan federasinya Martin Paes itu cepat di-ACC oleh FIFA, ya Martin Paes kemungkinan besar akan memperkuat timnas kita di pertandingan lawan Irak nanti ya di bulan Juni. Oke, kali ini stok kiper kita bertambah. Ya intinya segala sesuatu yang terbaik untuk negara kita ya kita doain aja yang baik-baik gitu ya. Ya semoga prosesnya lancar, ya intinya yang terbaik aja. Gimana menurut kalian semua guys? Yuk kita komen semua, let's go! Martin Paes udah jalani sumpah WNI tadi pagi. Kayaknya barengan sama Calvin Verdong karena semalam story kakaknya si Daryl tuh mereka udah menikmati malam Jakarta dan pagi ini udah diambil sumpahnya. Cuma gue penasaran siapa satu lagi pemain yang konon adalah grade A++ itu loh. Karena kan di luar Paes ya hitungannya, bukan Paes sama Calvin Verdong tapi di luar Paes tuh.
Karena kan kalau Paes kita udah tahu emang dari lama tinggal nunggu sidang federasinya selesai terus langsung ambil sumpah. Nah, satunya lagi nih yang bikin penasaran. Bikin agak surprise juga sama si Paes itu biasanya kan dia emang suka nge-repost story-story tentang timnas. Cuma nggak nyangka gitu udah di Jakarta. Karena gue selama ini mikirnya dia masih main gitu sama Dallas gitu. Masih ada permainan kayaknya 1-2 hari yang lalu kok tiba-tiba ujuk-ujuk udah di Jakarta aja, udah diambil sumpah aja. Dengan adanya Paes ini semakin memperkuat penjagaan gawang kita, apalagi tingginya yang emang standar Eropa banget. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi dengan bola-bola tinggi. Sementara Hernando kan masih agak lemah di bola-bola tinggi, pengaruh tinggi badannya. Berharap di bulan Juni dengan skuad makin kuat kita bisa menang lawan Irak dan Filipina. Yes. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Ketika saya membuat konten video ini buat teman-teman, ya terpaksa harus saya memberikan info yang cepat. Saya ada di mobil dan sedang dikawal oleh Joe Rembo dan juga dengan Billy Dos Santos. Ya, di tengah perjalanan ini ada info buat teman-teman semua bahwa Martin Paes, kiper yang akan memperkuat kita di tim nasional senior menghadapi Irak dan menghadapi Filipina pada bulan Juni, tepatnya 6 Juni dan 11 Juni yang akan datang. Info terakhir sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Berarti proses Martin Paes sudah selesai, dicas, berhasil. Ini luar biasa. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir dengan satset itu sudah membuahkan hasil. Dan Martin Paes, ketika kita semua masyarakat Indonesia penggemar sepak bola kita sedang tertuju perhatian ke Qatar, ke Doha, bagaimana mensupport tim nasional kita U23 yang membuat prestasi besar, luar biasa, membuat sejarah. Dan kemarin walaupun kalah dari Uzbekistan di babak semifinal, kita gagal ke final, tapi setidaknya kita harus bisa mengapresiasi perjuangan Marcelino Ferdinand kawan-kawan. Kita sudah berjuang. Kita akan memperebutkan posisi ketiga melawan Irak nantinya karena Irak kalah lawan Jepang. Namun datang kabar baik ini. Dengan Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, maka Martin Paes akan menjadi bagian terpenting di dalam skuad kita di bawah Sintayong untuk melanjutkan pertarungan tim nasional Indonesia. Ya, menghadapi Irak yang saya bilang tadi dan Filipina untuk menyelesaikan di grup F kualifikasi atau pra Piala Dunia dan zona Asia. Ya, ini suatu kabar yang bagus buat teman-teman semua dengan keberadaan Martin Paes. Juga ketika sebelumnya santer mendengarkan bahwa Pak Erik sempat ke Italia bertemu dengan Emil Audero di sana dan banyak muncul rumor bahwa Emil akan datang, tapi ternyata Martin Paes yang sudah muncul. Mungkin saja kita bisa melupakan Emil, walaupun mungkin Emil sudah mau sekarang di next kalau di ronde ketiga, tapi Martin Paes kita perlu. Sehingga kita punya kiper yang bagus. Kita sudah ada Hernando Ari yang oke, yang tampil baik di sepanjang pagelaran U23 di Qatar. Tapi sekarang kita sudah resmi punya seorang Martin Paes. Sekali lagi selamat buat Martin Paes. Karena tadi pagi itu ternyata sudah resmi dia, ya, diambil sumpah di Kanwil, ya, di Kemenkumham DKI Jakarta. Ya, berarti dia sudah datang dari Amerika, ya, dia memperkuat Dallas, kita tahu bersama. Dan pasti tetangga-tetangga kita, Thailand, Malaysia, terutama Vietnam juga akan terkaget-kaget dengan bagaimana gebrakan dari Indonesia untuk bisa memperkuat tim nasional kita menjadi lebih baik dan terbang tinggi, bukan saja di ASEAN, tapi di Asia. Karena kita mengincar Piala Dunia di Amerika 2026. Ketika Amerika menjadi tuan rumah bersama dengan Meksiko dan Kanada, peluang kita terbuka untuk maju ke ronde ketiga, dan di sana ada Martin Paes. Konon kabarnya juga Calvin Verdong sedang menuju ke Indonesia untuk mengurus segala dokumen administrasi untuk dinaturalisasi. Kita akan semakin kuat dengan kehadiran pemain dari Nijmegen di era divisi Belanda yang bermain di posisi bek kiri. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini buat teman-teman dengan adanya berita soal Martin Paes ini. Ciao. Wah. Martin Paes akhirnya resmi menjadi WNI setelah disumpah
tadi pagi, dan ini jelas akan sangat amat positif sekali untuk timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes di penjaga gawang dari timnas Indonesia sangat amat positif. Posturnya oke banget. Dan kalau kita lihat ball play-nya oke, save-nya oke, reach goalkeeper-nya oke. Ya, ini bukan kita meremehkan atau mendiskreditkan kiper-kiper lokal kita. Kiper lokal kita juga bagus. Contoh Hernando bagus. Tapi ada kekurangan dari Hernando yang memang masih bisa diimprove lagi, karena dia masih U23 kan. Masih bisa diimprove lagi, salah satunya belajar dari Martin Paes yang sudah lebih senior. Hernando itu kekurangannya adalah build up. Dia panik, terbukti kemarin menghadapi pressure, panik. Banyak sekali salah passing. Reach bolanya juga kadang nggak nyampe, atau ya kadang bikin blunder-blunder. Dia harus lebih belajar lagi dari Martin Paes. Ini adalah salah satu tokoh yang bisa menjadi panutan juga bagi Hernando di timnas, dan supaya Hernando juga bisa upgrade levelnya, supaya nanti kita punya 2-3 kiper yang levelnya itu bagus, sehingga rotasi akan lebih gampang. Bahkan ada yang bisa dioper ke U23, ada yang itu akan jauh lebih bagus. Oke, jadi gue sangat happy mendengar kabar ini. Semoga Martin Paes cepat bisa langsung main ke timnas dan membela timnas Indonesia. Oke, jangan panas. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan informasi dari Martin Paes ini. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia, supporter bola mania, kita harus mengucapkan selamat juga kepada Martin Paes yang sudah mengambil sumpahnya untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan semua yang dilakukan oleh Martin Paes ini adalah bukti bahwa PSSI saat ini mereka tidak main-main. Naturalisasi demi prestasi terus digencarkan oleh Bapak Erick Thohir, oleh Komite PSSI, dan juga oleh Coach Sintayong. Pemirsa sekalian, tentu segala perubahan, segala hal yang terjadi di PSSI ini, mereka punya pengalaman yang lebih matang. Mereka tentunya punya perhitungan agar kedepannya itu Indonesia jauh lebih baik, dan kehadiran-kehadiran dari pemain naturalisasi ini sedikiranya menambah kekuatan baru untuk kita timnas Indonesia. Mari, saya berharap bahwa kita semua mampu untuk berpikir positif untuk selalu mendukung timnas kita, baik itu pemain lokal maupun pemain keturunan maupun juga para pemain naturalisasi. Dan harapan terbesar kita bahwa dengan kehadirannya pemain naturalisasi ini, untuk ke depan timnas Indonesia semakin kuat, semakin jaya, dan levelnya kita akan semakin meningkat. Tidak lagi di level ASEAN dan lain sebagainya, tapi kita harus mainnya lebih tinggi lagi. Mungkin itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan kehadiran Martin Paes di Indonesia untuk bergabung bersama timnas Indonesia, dan juga atas pengambilan sumpahnya hari ini. Semoga informasi-informasi ini bisa berguna bagi para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, dan terlebih khususnya kepada pecinta timnas Garuda kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.